bukan, nggak perlu ditakutkan. Kalau memang kita tidak bersalah, kenapa kita harus takut dirampas asetnya? Kalau memang aset-aset yang kita milikin jelas datangnya secara hukum dibenarkan, kita nggak harus takut untuk untuk undang-undang ini segera disahkan. Kalau menurut saya sih sudah tepat. Ini hanya penyempurnaan daripada undang-undang sebelumnya. Kan ketika ada tindak pidana yang sifatnya penyalahgunaan, misalnya merampas hak orang lain. Nah, sekarang ketika undang-undang ini disahkan, para penegak hukum bisa mempunyai legalitas untuk bisa mempunyai hak paksa merampas aset yang didapatkan dengan cara ilegal, dengan cara yang melanggar hukum. Tentu undang-undang ini sangat bagus sekali melindungi segenap warga Indonesia, melindungi mungkin kekayaan orang Indonesia, melindungi harta-hartanya orang Indonesia, dan yang pasti melindungi kekayaan Ibu Pertiwi. Sederhana artinya bagaimana merampas aset itu sekarang menjadi legal, menjadi hal yang tentu dengan kriteria yang sudah diatur dalam pasal-pasal undang-undang itu sendiri. Jadi mungkin para pelaku tindak kejahatan yang mendapatkan hartanya dengan cara ilegal udah gerah, tapi sebagian besar bangsa Indonesia yang hidupnya masih normatif, masih lurus, mendapatkan kekayaan dengan cara yang wajar, tidak melanggar aturan, ya mereka tidak ada yang keberatan, dan kita mendukung pemerintah sepenuhnya untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Masih asasnya praduga tak bersalah, tentu butuh penyelidikan lebih mendalam. Apakah benar-benar mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung? Apakah benar ada aliran-aliran dana yang mengalir ke mereka? Itu kan perlu didalamin dulu, baru bisa dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan tahap awal itu menentukan untuk majunya, berkembangnya satu penyidikan. Memang sudah diyakinin, memang misalnya seseorang si A benar-benar sudah menerima dan bisa dibuktikan oleh penyelidik atau penyidik, minimal sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, ya wajar kalau memang udah yakin, boleh-boleh aja disebut namanya atau inisialnya, ya supaya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang lain. Kemudian membuka peluang-peluang investasi kita sendiri, jadi orang-orang tidak takut dalam berinvestasi. Salah satu tujuan hukum itu kan melindungi, memberi kepastian hukum. Nah, di sini kalau orang mau investasi saja dibiarkan dalam investasi yang nggak benar, tentu orang lain akan ketakutan berinvestasi di Indonesia. Nah, ini akan merugikan negara, merugikan bangsa Indonesia. Nah, undang-undang ini lahir tentunya melindungi segenap warga Indonesia untuk bisa aman, nyaman, dan dijamin oleh hukum bahwa investasinya benar-benar terlindungi. Jamin segar, jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita menginvestasikan sesuatu dana kita terhadap bisnis tertentu yang semua haknya akan dilindungi oleh negara, oleh undang-undang yang disahkan ini. Saya begini, kalau para penegak hukum silakan saja menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, silakan mengembangkan penyelidikan dan penyidikan. Masalah itu nanti terbukti atau tidak terbukti, yang jelas tidak menimbulkan keributan di publik. Ya sekarang kan belum jelas nih apakah benar-benar terlibat atau tidak, tapi yang pasti kita nggak perlu takut. Kalau kita lihat sepintas di beritanya, tentu tidaklah serta-merta
yayasan itu didirikan untuk menerima barang-barang yang nggak baik. Tapi kalau ada salah satu di antara para penyumbang mendonasikan hartanya yang bersumber dari hal yang nggak baik, ya itu terpulang kepada orang si penyumbangnya. Jadi kalau kita si penerimanya, saya yakin nggak akan bermasalah. Cuman ketika mau melakukan donasi ya dilengkapin dasar-dasar hukumnya, dan ternyata kan sudah ada yayasannya, ada badan hukumnya, dan yang menampung itu bukan keluarga sana tapi kan yayasan itu ya. Jadi yayasan itu yang menghibahkan hasil donasinya dibelikan rumah untuk Gala. Tentu Gala sebagai orang yang diberi, dalam hal ini diwakilin oleh kakeknya, dia tidak bisa dijerat oleh undang-undang, tidak bisa dijerat oleh peraturan hukum. Andai itu seandainya terbukti memang ada aliran ke yayasan itu, karena dia tidak tahu gitu. Jadi sesuatu yang tidak tahu beda dengan yang berencana. Apakah nanti penyidik benar-benar mengejar harus dikembalikan atau tidak ya kita lihat. Tapi saya yakin ketika diuji materi pihak keluarga Gala tidak akan terlibat secara hukum. Saya yakin bahwasanya Pak Haji Faisal akan tetap tidak bisa dijerat oleh hukum dalam persoalan kasus pencucian uang. Ini khusus yang rumah Gala ya, tapi kalau yang lain saya nggak tahu, saya menanggapinya yang tentang rumah Gala. Karena memang dia menerimanya dari yayasan yang dia sendiri tidak mengetahui itu donasi dari mana, dan itu kan bersifat global, bukan dari satu sumber tapi dari banyak sumber. Bahkan pada saat itu juga sudah pernah diaudit, sudah pernah diperlihatkan sumber-sumber dananya. Ada orang yang memberi tidak besar-besar, kecil-kecil. Artinya itu partisipasi masyarakat yang punya empati terhadap Gala. Tentu kita harus menghargai niat baik orang. Masalah orang punya niat yang lain atau sebahagian daripada para donatur penyumbang itu, ya itu terpulang kepada individunya masing-masing. Saya yang jelas ketika sesuatu persoalan itu tidak dilarang oleh hukum, kenapa kita harus takut gitu? Ya nggak ada masalah. Yang penting proses yang pelaksanaannya itu dilakukan sesuai prosedural hukum yang jelas, dan itu sudah dilaksanakan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin asumsi-asumsi orang ya wajar, namanya penafsiran hukum kan wajar, sana sini berbeda, terpulang. Yang jelas kalau saya meyakini tidak bisa dijerat oleh hukum, karena persoalan ini adalah donasi yang melibatkan sekian banyak orang. Andai hanya satu yang terlibat dalam pencucian uang, itu terpulang kepada individu si penyumbangnya. Saya nggak tahu, yang menghebohkan sekarang masalah donasi itu. Tapi ya saya yakin dan percaya nggak akan berdampak hukum kepada keluarga besar Gala. Harapannya semoga semakin tumbuh besar secara religius, mungkin tertanam nilai-nilai keagamaan sejak dini, karakter-karakter yang benar-benar peduli lingkungan, cinta kasih sayang, dan ya kita pasti senang ketika dia tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak yang lain.